Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa tata'ayyanu innal maqsuratu fi al-ibtida'i nahu inna anzalnahu. Wa tata'ayyanu, dan terta'yinlah, mestilah, wajiblah. Tata'ayyanu kita kasih arti wajib. Wa tata'ayyanu inna, dan wajiblah oleh inna yang dikasrahkan fi pada beberapa tempat, fil ibtidai pada permulaan. Jadi sebelumnya inna anna ka anna lakinna laital ala, di mana saja tempat kita wajib membaca inna bukan anna. Karena ceritanya ini kitab gundul. Jadi yang pertama wajib kita baca inna yang kasrah hamdah. Yang pertama pada ibtida, pada permulaan kalam. Pada awal kita berbicara. Inna a'toina kal kausar dalam Al-Quran. Atau pada pertengahan, walaupun itu kita udah bicara banyak, namun kita mulai kalam baru. Kita mulai kalam baru, itu namanya juga pada permulaan kalam namanya. Dalam kawakib contohnya misalkan akrim Zaidan, muliakan olehmu akan si Zaid, innahu fadilun, karena sesungguhnya si Zaid itu orang yang lebih. Jadi innahu fadilun itu dianggap permulaan kalam juga, ibtidak baru. Contoh di sini inna anzalnahu, sesungguhnya kami itu telah kami turunkan akannya Al-Quran. Ini Arabnya inna huruf taukid, nasab isim rafa' khobar, nun yang diidghamkan ke dalam nun inna, dhamir muttasil pada mahal nasab isim inna, anzalnahu fi'il fa'il maf'ul, anzala fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul, nun dhamir muttasil pada mahal rafa' fa'il anzala, hu dhamir muttasil dibina adat dhammah pada mahal nasab maf'ul anzala, jumlah anzalnahu pada mahal rafa' jadi khobar inna. Jadi wajib kita baca inna yang pertama pada ibtida. Yang kedua wa ba'da alallati yustaftahu bihal kalamu, dan sesudah ala allati yustaftahu yang dimulaikan dengannya ala akan kalam. Yang kedua mesti baca inna sesudah ala istiftah, ala yang dengan ala tersebut kalam dimulai. Jadi ini masih masuk kategori pertama sebenarnya. Jadi wajib baca inna pada ibtida. Ada ibtidak hakiki, benar-benar di awal, nggak didahului oleh apapun, langsung inna di awal. Ada juga inna yang berada sesudah ala. Karena ala ini huruf yang digunakan untuk memulai kalam, dianggap ini ibtidak. Jadi permulaan secara hukum, walaupun secara kelihatan, ala dulu baru inna. Jadi sesudah ala kita baca inna. Contoh, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Jadi Allah huruf istiftah, huruf yang dimulai kalam. Ketahui olehmu, sesungguhnya aulia Allah itu tidaklah bermula ketakutan, itu sabit di atas mereka. Jadi Allah ini memang huruf basit, huruf tunggal, bukan huruf gabungan hamzah dan la nafi, bukan, memang dari awalnya sudah Allah. Ini Arabnya Allah huruf istiftah, inna huruf taukid, nasab isim rafa' khobar, aulia isim inna, hukum isim mansub, tanda nasab fathah. Mudhaf aulia'a Allahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah, la nafi, jenis batal amalnya di sini. Khaufun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, alaihim jar majrur, ala huruf jar, him isim dhamir muttasil pada mahal jar majrur dengan ala, jumlah jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal rafa' jadi khabar khaufun. Ketahui olehmu sesungguhnya aulia Allah itu tidak adalah bermula ketakutan, itu sabit di atas mereka. Jumlah la khaufun alaihim pada maha rafa' jadi khobar inna. Kemudian wa ba'da haitsu, dan ini masih kita ataf semuanya, wa tata'ayyanu, dan mestilah oleh inna maksurah pada ibtidak, pada dan sesudah ala dan sesudah haisu.
sesudah haisu kita mesti baca inna kasrah. Dan nggak mesti sesudah haisu. Maksudnya sesudah satu kalimat yang kalimat itu mesti kita mudhafkan kepada jumlah. Jadi haisu ini satu kalimat yang mudhaf ilihnya dia mesti jumlah. Nggak boleh mudhaf ilihnya mufrad. Karena mudhaf ilihnya jumlah, maka kita baca inna. Karena inna nanti menjadi jumlah. Kalau kita baca anna dan kalimat sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Kalau ditakwil berarti jadi mufrad. Makanya sesudah haisu kita bacanya inna. Bukan hanya haisu, sesudah bainama juga. Sesudah baina dan sesudah bainama. Itu dalam kawakib, di sini enggak disebutkan. Contoh. Nahu jalastu haisu inna zaidan jalisun. Jalastu haisu inna zaidan jalisun. Aku duduk haisu pada tempat yang sesungguhnya si Zaid itu yang duduk. Jalastu aku duduk sekira-kira sesungguhnya si Zaid itu yang duduk. Jadi haisu darah makan bisa kita artikan aku duduk pada tempat sesungguhnya si Zaid itu duduk. Yang Arabnya jalastu fi'il dan fa'il, jalasa fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il haisu. Jadi fa'il jalasa. Haisu darah makan dibina di atas dhammah. Nah, pada mahal nasab maf'ul fih dia. Kemudian inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar. Zaidan isim inna mansub tanda nasab fathah, jalisun khabar inna marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi jumlah inna zaidan jalisun pada mahal jar menjadi mudhaf ilih dari haisu. Makanya kita baca inna, enggak boleh anna. Jadi kalau kita baca anna berarti haisu jadi dimudhafkan kepada mufrad karena anna bersama isim dan khobarnya ditakwil kepada masdar. Kemudian wa ba'dal qasami, dan wajib kita baca inna juga sesudah qasam, sesudah sumpah. Karena jawab sumpah itu sesudah kasam, maksudnya pada jawab sumpah di sini. Karena jawab sumpah itu mesti jumlah. Enggak boleh jawab kasam itu mufrad. Makanya kita baca inna. Contoh. Nahu Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Demi kitab yang mubin. Hamim kita enggak ngertiin. Wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Innahu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami itu telah kami kirimkan, telah kami turunkan akannya kitab. Jadi wow huruf kasam ini al-kitabi muksambih majrur tanda jar kasrah, mubin na'at kepada kitabi, kum na'at ikut man'u, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Inna huruf taukid, nasab isim rafa' khabar, nun dhamir muttasil pada mahar nasab jadi isim inna, anzalnahu fi'il fa'il dan maf'ul seperti di atas tadi. Anzala fi'il madhi, nun dhamir muttasil pada mahar rafa' fa'il, hu dhamir muttasil juga dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Jadi jumlah anzalnahu pada mahar rafa' jadi khabar inna. Kemudian jumlah inna ini jadi jawab kasam. Demi kitab. Apanya yang demi kitab? Inna anzalnahu. Ya. Sesungguhnya kami telah kami turunkan akannya kitab. Jadi karena inna anzalnahu sebagai jawab wal kitabil mubin, maka kita baca inna karena jawab kasam mesti jumlah, enggak boleh mufrad. Kemudian yang kelima wa ba'dal qauli, dan sesudah qaul.
mesti kita baca inna lagi sesudah qaul. Sesudah qala maksudnya. Nah, sesudah qaul bila maksud sesudah qaul ini kalimat yang menjadi maqiyah qaul. Jadi maqiyah qaul menghikayahkan ucapan, ucapan itu mesti jumlah. Enggak boleh mufrad. Contoh, qala inni abdullah, berkata ya seorang. Apa yang ia katakan? Inni abdullah. Sesungguhnya aku itu hamba Allah. Nah, jadi sesudah qala ini bacanya ini. Karena ini nanti sebagai maqiyah qaul, sebagai hikayah yang dia katakan apa? Perkataan pasti banyak, bukan satu. Jadi jumlah, karena dia jumlah makanya baca inna. Contoh i'rabnya qala inni abdullah, qala fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il sampai dalam fa'il takdirnya huwa. Ini inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar ya dhamir muttasil pada mahal nasab isim inna. Abdu khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf abdu Allahi mudhaf ilaih. Kemudian jumlah inni abdullah pada mahal nasab jadi maqiyah qaul qala. Berkata yang seorang akan apa yang ia katakan. Kemudian wa idza dakhalatil lamu fi khabariha, dan apabila masuklah oleh lam pada khobarnya inna. Apabila masuklah oleh lam pada khobarnya. Artinya begini, apabila pada khobar, ini kita belum tahu inna apa anna. Ini kita lihat khobarnya dulu. Apabila masuklah oleh lam pada khobarnya, demikian itu seumpama. Bila pada khobar inna atau anna, pada khobarnya ada lam ibtida, itu mesti hurufnya jadi inna, nggak boleh anna. Pada khobarnya ada lam ibtida. Inna zaidan laqaimun. Sesungguhnya si Zaid itu benar-benar berdiri. Jadi nggak boleh wa anna zaidan laqaimun. Ini contohnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Wallahu dan bermula Allah itu ya'lamu tahu yanya Allah. Innaka la rasuluh. Sesungguhnya engkau itu la rasuluhu benar-benar rasulnya Allah. Jadi karena di khobar inna ini adalah lam ibtida la rasuluh, makanya mesti inna, enggak boleh anna. Karena alasannya di sini apabila masuklah lam ibtida, lam pada khobarnya mesti kita baca inna. Kenapa? Karena lam ibtida tidak berkumpul kecuali bersama inna maksurah. Lam ibtida itu tidak berkumpul ya, melainkan bersama inna maksurah. Nah, makanya gara-gara ada lam di khobarnya kita bacalah inna. Ya, karena tujuan lam ibtida itu untuk menguatkan jumlah. Sebagaimana di belakang tadi, kalau anna itu bukan jumlah, tapi anna itu nanti ditakwil menjadi masdar. Makanya baca inna. Kita i'rab. Wallahu ya'lamu. Waw hal di sini. Wal wawu al halu. Allah waw hal ini sambungan di ayat sebelumnya, padahal bermula Allah itu tahu ya waw hal. Allahu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Ya'lamu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il. Nah, dalam fa'il takdirnya huwa. Inna huruf taukid, nasab isim rafa' khabar, kaf innaka kaf dhamir muttasil pada mahal nasab jadi isim inna, lam ibtida ini rasulu khabar inna, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf rasuluhu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan rasuluh. Nah, jadi karena ada la rasuluh makanya inna. Wallahu yashhadu dan bermula Allah itu mengetahui hanya Allah.
Apa yang Allah ketahui, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu sungguh berdustalah mereka. Sama i'rabnya waw ibtida di sini atau waw ataf di sini. Allahu ataf jumlah di atas jumlah. Allahu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, yashhadu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il, damir dalam fa'il takdirnya huwa, inna huruf taukid, nasab isim rafa' khabar, munafiqin isimnya, ku isim mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar, lam ibtida, kadzibun khabarnya, ku khabar marfu' tanda rafa' waw karena jamak mudzakkar. Nah, ini selesailah yang mesti kita baca inna. Di sini berarti ada 6. Mestilah kita baca inna maksurah pertama pada ibtida, yang kedua sesudah ala, yang ketiga sesudah haisu, bainama, yang keempat sesudah kasam, sumpah, yang kelima sesudah kaul sebagai makiyah kaul, yang keenam apabila pada khobarnya ada lam ibtida. Di dalam kawakib ada tambahannya yang enggak disebutkan di sini. Di dalam kawakib tambihun baqiya 'alal musannifi mawadhi'u yata'ayyanu fiha kasru inna. Halaman jilid 1 halaman 106. Masih tersisalah kepada musannif oleh beberapa tempat yang mesti kita baca inna yang tidak disebutkan oleh musannif, yaitu ba'da kalla. Bila hamzah dan nun itu, inna itu atau anna pada dasarnya karena belum ada harokatnya, jatuh sesudah kalla, itu kita baca inna. Kalla innal insana layatgha. Ya. Jadi sesudah kalla bacanya inna, ini sebagai tambahan, atau sesudah hatta ibtidaiyah. Hatta ibtida, maradha zaidun hatta innahum la yarjunahu. Sakitlah oleh si Zaid sehingga sesungguhnya mereka tidak mengharapkan akannya si Zaid. Hatta innahum. Atau fi awalis silah, pada awal silat mausul. Ya, jadi sesudah isim mausul bacanya inna. Ja'alladzi innahu fadilun. Datanglah oleh si alladzi yang sesungguhnya si alladzi itu fadilun. Karena silat jumlah, makanya baca inna. Nah, sudah sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.